Selamat pagi Pak Joko Suryanto, berikut tugas UTS saya, upaya Indonesia menghindari middle income trap. Disusul oleh Yogi Subekti, NIM 2502010021661. Pertama, pengertian middle income trap sendiri adalah ketika suatu negara telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tapi mengalami kesulitan untuk naik level atau meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sehingga tidak mampu naik menjadi negara maju. Dampaknya, 1. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. 2. Pendapatan masyarakat meningkat secara terbatas. 3. Daya saing industri nasional menurun. Keempat, kesempatan kerja berkualitas sulit untuk berkembang. Kelima, sulit bersaing dengan negara maju maupun negara berbiaya produksi rendah. Keenam, risiko ketimpangan ekonomi dan sosial semakin besar. Selanjutnya, kondisi Indonesia sekarang itu berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Meskipun pertumbuhan relatif stabil, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan-tantangan utamanya itu, 1. Kualitas SDM yang masih belum merata. 2. Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah. 3. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan komoditas. 4. Penguasaan teknologi dan inovasi yang masih terbatas. 5. Kesenjangan pembangunan antar wilayah. 6. Dan daya saing industri nasional yang perlu diperkuat. Nah, terus ada kebijakan fiskalnya. Kebijakan ini berperan penting untuk membantu Indonesia keluar dari middle income trap melalui pengelolaan anggaran yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas SDM, dan daya saing ekonomi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: 1. Meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM. 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. 3. Mendorong hilirisasi industri agar produk Indonesia memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. 4. Memberi insentif dan dukungan kepada UMKM serta industri strategis. 5. Melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan efektivitas APBN. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat daya saing ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI, itu harus mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Stabilitas harga, nilai tukar, dan sektor keuangan akan meningkatkan kepercayaan investor serta mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Langkah-langkahnya: 1. Menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali. 2. Mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. 3. Menyesuaikan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. 4. Memperkuat penyaluran kredit kepada sektor produktif. 5. Meningkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital di sektor keuangan. Langkah-langkah tersebut memberikan hasil yang kita harap agar ada terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu pengelolaan utang ya. Utang itu juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan apabila dikelola secara bijak dan digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa utang tidak hanya menambah beban, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strateginya ada 5. Mengutamakan penggunaan utang untuk proyek-proyek produktif. 2. Menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman. 3. Mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Terus keempat, memilih sumber pinjaman dengan bunga rendah dan tenor panjang. Terakhir, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan utang. Tujuan akhirnya dari semua itu adalah untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi di masa depan. Nah, strategi kuncinya dari semua itu adalah: pertama, 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Mendorong inovasi, riset, dan penguasaan teknologi. 3. Memperkuat hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah. 4. Meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif. 5. Menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan yang tepat. 6. Memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. 7. Mengembangkan infrastruktur fisik dan digital secara merata. 8. Mendorong transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menuju industri dan ekonomi berbasis pengetahuan. Kesimpulannya, sebenarnya Indonesia dapat terhindar dari middle income trap apabila pemerintah mampu menjalankan kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang yang efektif, disertai dengan peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, serta penguatan daya saing industri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju negara maju. Berikut tugas UTS dari saya. Terima kasih, Pak.